Ketika publik mulai curiga ada skenario besar di balik majunya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, satu demi satu potongan puzzle mulai terlihat. Pasca Roy Suryo mengungkap pasal 18 ayat 3 dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, publik semakin gempar. Pasal itu ternyata menjadi kunci yang membuka jalan bagi Gibran untuk bisa maju meski usianya belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sejak saat itu, kecurigaan publik terhadap adanya dugaan koordinasi antara Mahkamah Konstitusi, KPU, dan lingkar kekuasaan Jokowi makin menguat. Seolah ada benang merah yang menghubungkan semuanya. Awalnya dugaan publik hanya tertuju pada Mahkamah Konstitusi setelah keluarnya putusan kontroversial yang mengubah syarat usia cawapres. Namun belakangan, mata publik mulai menoleh ke arah lain. KPU, lembaga yang seharusnya menjadi penjaga netralitas pemilu. Setelah putusan MK nomor 90 dibacakan, KPU bergerak luar biasa cepat. Hanya dalam hitungan hari, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 diundangkan. Sebuah langkah yang bagi banyak pengamat terasa seperti babak lanjutan dari drama hukum sebelumnya. Dan yang paling mencolok, pasal 18 ayat 3 yang disoroti Roy Suryo itu tampak begitu spesifik. Seolah disusun hanya untuk satu nama, satu kasus, satu tujuan. Gibran Rakabuming. Pertanyaannya, apakah semua ini hanya kebetulan atau memang ada koordinasi halus antara MK, KPU, dan lingkar kekuasaan di istana? Jejaknya sulit dilacak, tapi tanda-tandanya jelas terlihat. Beberapa waktu sebelum MK mengeluarkan putusan, sejumlah elit politik diketahui beberapa kali datang ke istana. Pertemuan yang disebut silaturahmi biasa, tapi waktunya sangat sensitif. Hanya beberapa hari sebelum keputusan penting dibacakan. Tak lama kemudian, publik tersentak mengetahui bahwa Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah paman dari Gibran Rakabuming. Dan keputusan yang keluar secara kebetulan langsung membuka peluang yang sebelumnya tertutup rapat. Setelah badai kritik mengguncang MK, KPU seakan melanjutkan skenario berikutnya. Alih-alih memperketat, mereka malah membuat aturan turunan yang memperlonggar. Dan ketika Gibran resmi didaftarkan sebagai cawapres, KPU seolah tak melihat masalah administratif. Meski publik sudah lama mempertanyakan keabsahan ijazah SMA Gibran, yang diduga tidak pernah diterbitkan secara resmi, melainkan hanya berupa surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen. Dari sini, muncul dugaan kuat bahwa ada koordinasi senyap antara lembaga hukum, penyelenggara pemilu, dan kekuasaan politik. Dalam sistem demokrasi, hubungan seperti ini berbahaya, karena ketika lembaga negara sudah berjalan seirama demi kepentingan politik tertentu, pemilu bukan lagi pesta rakyat, melainkan formalitas legal untuk melanggengkan kekuasaan. Putusan MK menjadi tiket hukum, peraturan KPU menjadi pintu administratif, dan di atas keduanya berdiri satu kekuatan politik yang mengatur arah permainan dari balik layar. Sejumlah pakar menyebut ini sebagai bentuk baru oligarki konstitusional, kekuasaan yang memanipulasi aturan dan lembaga negara untuk kepentingan dinasti. Dan yang paling mencengangkan, semuanya dilakukan secara sah di atas kertas hukum, lewat tanda tangan, rapat resmi, dan sidang konstitusi. Kini publik bertanya-tanya, apakah Presiden Prabowo berani menelusuri kembali jejak koordinasi ini? Atau justru memilih diam demi menjaga keseimbangan politik dengan keluarga Jokowi? Yang pasti, kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemilu kini berada di titik nadir. Dan jika suara publik terus bungkam, pola semacam ini akan berulang, di mana hukum bukan lagi alat keadilan, tapi senjata kekuasaan. Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena mungkin hanya suara rakyat yang masih berani berkata jujur. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kesadaran publik terus menyebar dan tidak tenggelam dalam narasi penguasa untuk Indonesia menjadi lebih baik.